我萧草。 Lanjut dari episode cerita kemarin, Xiao Yan telah mengalahkan dua elit dojong yaitu tiga ketua lembah Mulan dan Yan Luetian. Di sisi lain Medusa pun dia berhasil membuat ketua sekte racun itu berhasil terpentalkan dan setelah itu Xiao Yan pun mendekat kepada ketua sekte racun dan dia sangat terkejut ternyata ketua sekte racun adalah temannya dahulu yaitu Dokter Peri Kecil. Ketua sekte racun yang melihat Xiao Yan mengetahui tentang jati dirinya sebenarnya dia pun bergetar dia pun mengatakan kepada Xiao Yan bahwa dia bukan orang yang dikatakan, Xiao Yan pun tidak menduga orang yang sangat lembut dahulu bisa menjadi ketua sekte racun yang sangat kuat dan kejam. Ketua sekte racun mengatakan orang yang disebut Xiao Yan yang telah lama mati dan sekarang ia terlahir dengan orang baru dan aku hidup untuk membawa kehancuran. Xiao Yan pun sekarang melihat Dokter Peri Kecil sepertinya dia berubah akibat racun yang berada di tubuhnya membuat kepribadiannya juga berubah. Xiao Yan pun mengatakan tidak seharusnya Dokter Peri Kecil berubah menjadi seperti ini. Dokter Peri Kecil berkata aku sudah melupakan kenangan yang ada di masa lalu. Xiao Yan pun berkata jika seperti itu seharusnya kamu menyerangku namun tidak lama setelah berbincangan tersebut ada suara batuk di belakang Xiao Yan. Yang ternyata itu adalah berasal dari Medusa. Di saat Medusa bertarung dengan ketua sekte racun ini ternyata Medusa terkena racun dari ketua sektor racun. Tiba-tiba Xiao Yan melihat Medusa pun memuntahkan darah kemudian Dokter Peri Kecil mengatakan itu adalah racun yang tidak begitu kuat namun akan mengikat. Xiao Yan pun mengatakan untuk memberikan penawaran racun tersebut Xiao Yan segera mendekat kepada Dokter Peri Kecil dan kemudian Xiao Yan melihat masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Xiao Yan mengatakan mungkin racun ini yang berada di dalam tubuhmu sangat sulit dihilangkan namun kamu bisa untuk mengendalikannya aku mengetahui metode untuk mengendalikan racun itu. Dokter Peri Kecil pun bertanya apakah itu benar. Xiao Yan pun mengangguk dan mengatakan aku bisa memberikan solusi untuk mengendalikan racun itu. Xiao Yan sangat beruntung akibat cincin gurunya yang ternyata Xiao Yan menemukan gulungan bagaimana mengendalikan racun setelah mendengar perkataan itu ketua sekte racun pun langsung mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh Medusa. Medusa pun sudah mulai membaik namun dia masih dengan tetapan sinisnya dia ingin menghajar ketua sekte racun karena ketua sekte racun telah mengacaukan negeri ular untung saja Xiao Yan mencegah pertarungan mereka terjadi lagi Medusa pun mengatakan bahwa dia suatu saat akan membalaskan dendam apa yang telah dilakukan ketua sekte racun kepada ras ular. Berpindah kepada para ketua mereka kebingungan karena melihat pertarungan terhenti para ketua mereka tahu bahwa Xiao Yan sedang melakukan perbincangan bantuan BPJS dengan ketua sekte racun. Para ketua pun mereka berharap pembicaraan itu akan membawa kabar baik untuk berhentinya peperangan dihentikan. Dokter Peri Kecil mengatakan kepada Xiao Yan jika Xiao Yan mampu memberikan pengendali racun tersebut aku akan menghentikan peperangan ini dan sebenarnya perang besar ini bukan untuk menghancurkan Jiyama aku menyerang Jiyama untuk mendapatkan gulungan pengendalian racun tentu. Xiao Yan pun sangat terkejut ternyata ketua sekte racun ini diperintahkan oleh seseorang. Ketua sekte racun pun dia menjelaskan semuanya bahwa sebelumnya ada organisasi yang datang menemuinya bahkan organisasi itu tidak takut kepada ketua racun mereka mengatakan bahwa aku harus menyerang Jiyama dan menguasainya dan juga menangkap ketua praktisian alien sebagai gantinya aku akan mendapatkan gulungan pengendali racun. Ketua sekte racun atau Dokter Peri Kecil dia tidak menduga bahwa ketua praktisi yang alien adalah Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun bertanya siapakah organisasi itu yang menyuruh ketua sekte racun di sini ketua sekte racun pun sedikit lupa namun dia menjelaskan sedikit bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat besar Xiao Yan teringat musuhnya adalah sekte Hall of Soul. Dan dia pun mengatakan apakah mereka berasal dari sekte Hall of Soul, kemudian ketua sekte racun berkata benar organisasi itu berasal dari sekte Hall of Soul ketua sekte racun berkata bahwa organisasi itu adalah organisasi yang mencari roh Xiao Yan pun mengatakan apakah sekarang organisasi dari sekte Hall of Soul itu ada di negara Cuyun. Ketua sekte racun pun mengatakan bahwa keberadaan sekte Hall of Soul sangat sulit ditemukan ketua sekte racun pun mengatakan jika benar Xiao Yan mampu membantunya untuk mengendalikan racun sebelum racun itu meledak di dalam tubuhnya maka aku akan menarik pasukan ini Xiao Yan pun bertanya kapankah perkiraan racun itu akan meletus. Ketua sekte racun pun mengatakan paling cepat dalam waktu sekitar 6 bulan dan waktu lamanya sekitar 2 tahun Xiao Yan pun mengatakan ternyata waktunya sangat singkat dengan tingkat obat yang tinggi ketua sekte racun pun mengatakan jika waktunya lama mungkin aku tidak akan mengambil pilihan untuk menyerang Jiyama. Xiao Yan mengatakan bahwa dia pasti akan membantu asalkan ketua sekte racun telah mengumpulkan semua bahan-bahan obat tersebut ketua sekte racun pun baiklah malam ini kita akan bertemu untuk membahas bagaimana cara untuk mengendalikan racun ini. Dan bahan-bahan obatnya kemudian ketua sekte racun pun terbang ke atas langit dan mengatakan kepada semua para prajurit untuk segera mundur tentu hal ini membuat semua para prajurit pun sangat kebingungan karena peluang mereka menang masih sangat besar salah satu prajurit berkata mengapa kita harus mundur ketua sektor racun pun mengatakan jika kalian keberatan maka kalian harus menghadapiku. Tentu saja para prajurit ini sangat ketakutan kepada ketua sekte racun yang akhirnya semua orang dari sekte racun dari negara Cuyun mereka mundur akhirnya peperangan besar pun berakhir sekarang 3 kerajaan pun mundur karena ketua sektor racun dia memutuskan untuk tidak menyerang Jiyama lagi. Berpindah kepada para ketua pun tidak menyangka para pasukan 3 kerajaan itu akan mundur tentu saja ini adalah hal yang sangat mengerikan karena kekhawatiran mereka Jiyama akan hancur sekarang sudah hilang para ketua sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya apa yang membuat semua para pasukan itu mundur. Mereka pun mengatakan dengan hal ini pasti reputasi Jiyama akan meningkat ketika kita akan mengikuti pertemuan praktisi besar di barat laut pasti praktisi kita tidak akan dipandang remeh oleh mereka.
Para ketua pun tertawa bahagia, mereka pun menyadari masa depan Jiama akan sangat cerah di tangan Xiao Yan. Cerita pun berpindah kepada Si Yan yang menemui Medusa. Xiao Yan pun mengatakan pasti 1 tahun ini sangat berat bagi Medusa melindungi Jiama ini. Kemudian Medusa pun berkata, aku tidak mengira kamu memiliki banyak teman di luar Jawa. Xiao Yan menjawab, itu hanya teman di masa lalu dan kami tidak menduga akan bertemu dalam situasi seperti ini. Medusa mengatakan seperti itu adalah orang sama yang sebelumnya kita bertarung di lembah. Aku merasakan aura yang sama. Xiao Yan berkata benar. Setelah lama berbincangan mengajak Medusa pergi untuk ngopi dan ngelinting bako dadi dulu. Akhirnya peperangan besar pun telah benar-benar selesai. 3 kerajaan mereka mundur setelah perang berakhir. Ketegangan di Jiama telah menghilang. Dan selain itu dengan berjalannya waktu nama Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dikenal di Pulau Jawa Kalimantan. Membuat mereka berdua pasti akan memiliki reputasi tinggi di Jiama dan juga di barat laut. Kemudian kita pun diperlihatkan para ketua dari praktisi yang alien telah berkumpul untuk melakukan ngopi bareng dan linting bako dadi bersama. Mereka pun berbincang-bincang sampai akhirnya Xiao Yan pun menanyai Hai Bodong, apakah dalam waktu 1 tahun ini ada informasi tentang Sekte Hall of Soul? Hai Bodong pun menjawab berita atau informasi Hall of Soul telah menghilang ketika Sekte Mystic Cloud telah hancur. Xiao Yan pun bertanya kepada Hai Bodong, apakah Hai Bodong sekarang berada di puncak Do Huang? Hai Bodong pun menjawab benar, aku berada di puncak Do Huang. Xiao Yan pun mengatakan lagi, sepertinya dalam waktu sebentar lagi Hai Bodong akan menembus tingkat Dojong. Hai Bodong pun mengatakan apakah itu mudah untuk sampai Dojong? Bahkan Jalau yang telah bertahun-tahun berada di puncak Do Huang sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Xiao Yan pun hanya tersenyum, memang sangat sulit menembus Dojong. Setelah itu Xiao Yan pun menanyakan kepada Si Oding bagaimanakah perkembangan praktisian aliens, bahwa praktisian alien sekarang berkembang sangat pesat di Jiama, banyak cabang-cabang yang telah dibuat dan Si Oding pun telah mempersiapkan tempat berlatih untuk para murid praktisian Yan alien. Nantinya mereka semua akan menjadi generasi baru yang sangat kuat di Jiama. Si Oding pun menjelaskan sekarang di praktisian Alliance memiliki 40 ahli doang dan 10 do uang di semua Jiama. Sekarang praktisi kita bahkan lebih hebat dari Sekte Mystic Cloud. Xiao Yan pun sangat takjub kepada perjuangan Xiaoling 1 tahun ini telah berjuang kepada praktisi Yan alien di bawah kendali Si Oding. Praktisi ini mampu bersaing nantinya di pertemuan praktisi besar barat laut. Xiao Yan pun mengatakan sekarang mungkin praktisi yang lebih besar daripada praktisi gerbang show di Black Corner. Jika 2 praktisi ini digabungkan pasti akan semakin kuat. Xiao Yan pun mengatakan aku akan menyerahkan aliansi ini semua urusannya kepada kakak. Setelah perbincangan panjang Xiao Yan pun mengatakan bahwa dia akan pergi karena ada urusan. Tentu saja para ketua pun sangat terkejut karena Xiao Yan selalu menghilang tekpol. Cerita berpindah kepada Medusa dan Ceo Yan yang menunggu seseorang di suatu hutan yang ternyata mereka berdua sedang menunggu dokter peri kecil untuk membahas kesepakatan. Setelah lama menunggu Medusa mengatakan sepertinya wanita itu tidak akan datang, mungkin dia mundur hanyalah kedok untuk mereka akan menyerang esok hari. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba sosok muncul yang tidak lain itu ada dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun mengatakan bahwa dia memiliki banyak masalah. Sebelumnya Si Yun pun bertanya masalah apakah yang sedang dialami dokter peri kecil. Dokter peri kecil menjelaskan negara Yuyun dikendalikan olehku, ketua sekte racun, namun 2 negara lainnya tentu bukan aku yang memimpin mereka. Yan Luetian dan juga 3 ketua lembah Mulan mereka tidak setuju dalam penarikan pasukan untuk mundur melawan Jiama karena mereka berdua berambisi untuk menguasai Jiama. Xiao Yan pun sangat bingung mengapa Yan Luetian dan 3 ketua lembah Mulan masih bersikap sombong setelah sebelumnya mereka dihajar habis-habisan oleh Xiao Yan. Dokter peri kecil pun menjelaskan waktu pertempuran sebelumnya mereka belum mengeluarkan sepenuhnya kekuatan mereka dan mereka juga memiliki alkemis yang berada di tingkat tinggi yang membuat mereka mampu memulihkan tubuh mereka dengan cepat dan mereka pun berniat untuk menyerang Jiama lagi dengan kekuatan penuh. Xiao Yan pun sangat terkejut mendengar informasi tersebut. Medusa pun mengatakan kekuatan 2 kerajaan itu berada di 2 dojong itu, jika kita menghabisi dia maka 2 kerajaan itu akan melemah. Xiao Yan pun memikirkan hal itu memang ada benarnya, jika kita menghabisi 2 orang dojong itu maka 2 kerajaan itu mungkin mereka tak akan berani lagi menyerang Jiama. Dan Medusa berpikir harus menyelesaikan mereka dengan waktu yang cepat. Kemudian Xiao Yan pun berterima kasih atas semuanya kepada dokter peri kecil ini. Kemudian dokter peri kecil pun menanyakan bagaimanakah untuk mengendalikan racun tersebut. Setelah itu Xiao Yan pun mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada dokter peri kecil. Kemudian dokter peri kecil itu langsung membuka gulungan tersebut dan dia membaca ternyata itu adalah pil pengendali racun dan dalam membuat pil ini memiliki 3 bahan yang sangat langka. Dokter peri kecil pun mereka sangat terkejut melihat bahan-bahan langka ini. Salah satunya adalah seorang alkemis yang memiliki 3 api surgawi dan yang lainnya adalah bahan obat di tingkat 7 atau 8. Dokter peri kecil pun mengatakan dari syarat pertama saja itu sangat sulit untuk mendapatkan alkemis dengan 3 api surgawi. Kemudian Xiao Yan pun sambil tersenyum mengatakan syarat pertama tidak usah dipikirkan. Dokter peri kecil pun sangat terkejut, dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki 3 api surgawi. Bagaimana bisa seseorang memiliki 3 api surgawi di dalam tubuhnya? Setelah itu Xiao Yan langsung mengeluarkan 3 api surgawi yang dia miliki, tentu membuat dokter peri kecil pun sangat terkejut dan dia sekarang tidak heran lagi mengapa sebelumnya Xiao Yan mampu mengalahkan 2 elit dojong dalam satu waktu yang ternyata Xiao Yan memiliki 3 api surgawi di dalam tubuhnya.
Akhirnya setelah perbincangan panjang walaupun dokter peri kecil tahu dua bahan obat lagi sangat langka dan sulit didapatkan akhirnya dia pun meminta izin untuk pergi untuk mencari bahan-bahan obat tersisa namun sebelum itu dia akan kembali ke negeri Cuyun akhirnya ketua sekte racun atau dokter kecil pun dia pergi setelah itu Medusa pun menghampiri Xiaoyan dan mengatakan apakah dia mampu bisa dipercaya Xiaoyan pun langsung menjawab bahwa dia mempercayai perkataan dokter peri kecil Medusa pun mengatakan jika terjadi masalah kamu harus bertanggung jawab atas keputusanmu. Namun setelah itu Medusa pun mengalihkan topik dan mengatakan kepada Xiaoyan untuk besok Xiaoyan harus ikut kepada ras ular. Hal ini akibat beberapa sesepuh dari ras ular ingin bertemu dengan kamu tentu saja Xiaoyan pun terkejut dan berkata untuk apa mereka ingin bertemu denganku. Medusa pun dengan rasa malu dia mengatakan bahwa beberapa ketua memiliki metode khusus untuk melihat seseorang perawan atau sudah tidak suci terjajah dan tentu saja aku yang telah kamu jajah dapat diketahui oleh para ketua kamu harus bertanggung jawab Xiaoyan pun di sini merasa malu dan mengatakan apa yang mereka akan rencanakan. Medusa pun mengatakan menurut aturan Xiaoyan akan merasakan penderitaan digigit oleh ribuan ular tentu saja Xiaoyan yang mendengar ini sangat terkejut dan mengatakan apakah harus menyelesaikan permasalahan dengan seperti itu jika ini terjadi sepertinya akan menjadi kekacauan di aliansi dan dua kelompok akan berperang Medusa berkata jika Xiaoyan tidak ingin melakukan hal itu kamu bisa bernegosiasi dengan para ketua. Xiaoyan kebingungan apa yang harus dia lakukan Medusa pun dia akan pergi dan mengatakan Xiaoyan kamu harus ikut besok dan Medusa menambahkan kamu tidak usah membuat pil pencairan roh karena sekarang piton penelan surga telah melemah Xiaoyan pun berkata jika seperti itu apakah kamu akan membunuhku Medusa pun berkata jika aku berniat membunuhmu aku sudah melakukannya sejak lama Xiaoyan pun sedikit lega ternyata Medusa sekarang sudah menghilangkan ingin membunuh dirinya membuat Xiaoyan senang Medusa pun mengatakan untuk besok jangan mencari alasan untuk tidak ikut kamu harus ikut bersamaku, tunggu episode berikutnya.